Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dan Intan Prabawati, NIM G4 P018037. Di sini saya akan melakukan tindakan ekstraksi pencabutan gigi peserta rang atas. Sebelum melakukan tindakan ekstraksi, yaitu persiapkan alat dan bahan terlebih dahulu dan menggunakan APD lengkap seperti nurse cap, masker, handscoon, dan gaun. Selanjutnya yaitu posisikan pasien semi-supine dengan kepala setinggi bahu operator. Rang atas tidak terlalu posisi tengadah, kemudian occlusal plan rang atas membentuk angulasi 45 derajat terhadap lantai. Wajah pasien menghadap ke kiri waktu pencabutan pada area kanan. Selanjutnya, posisi operator di depan kiri saat pencabutan rang atas. Kemudian selanjutnya, pasien diinstruksikan untuk berkumur menggunakan povidone iodine. Selanjutnya yaitu keringkan mukosa pasien menggunakan cotton pellet. Lakukan asepsis area kerja dengan menggunakan povidone iodine. Kemudian aplikasikan anestesi topikal pada mucobucofold di atas gigi 16 selama 1 menit. Insersikan speed pada mucobucofold setinggi apex gigi 16 dengan bevel menghadap tulang membentuk angulasi 45 derajat. Jarum digerakkan ke arah distal, kemudian diaspirasi. Jika negatif, dideponirkan sebanyak 1 cc untuk anestesi nervus alveolaris superior posterior. Serum kemudian digerakkan ke arah mesial. Aspirasi negatif, deponir 1 cc untuk nervus alveolaris superior medius. Selanjutnya yaitu injeksikan jarum pada bagian palatal gigi 16 setinggi apex, kemudian dilakukan aspirasi. Jika negatif, lalu deponirkan sebanyak 0,5 cc untuk menganestesi nervus palatinus mayor. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi anestesi. Setelah 3-5 menit, pasien akan merasa kebas. Secara visual, mukosa akan tampak lebih pucat. Kemudian masukkan sonde ke sulcus gingiva untuk mengecek anestesi dan pasien tidak merasakan sakit. Selanjutnya yaitu lakukan separasi gingiva menggunakan eksavator dengan dimasukkan ke dalam sulcus gingiva dan digerakkan untuk melonggarkan ligamen periodontal dimulai dari distal menuju ke mesial dari permukaan bukal kemudian ke palatal. Selanjutnya yaitu lakukan luksasi gigi menggunakan band yang dimasukkan ke sulcus gingiva dan digerakkan dengan teknik melintasi mesial dan distal gigi bagian bukal sampai gigi terasa goyang. Luksasi derajat 2 atau 3. Selanjutnya yaitu lakukan aplikasi tang ekstraksi mahkota molar rang atas dengan mengadaptasikan paralel dengan aksis gigi, kemudian posisikan tang seapikal mungkin dan digerakkan ke arah bukal palatal dan kemudian dikeluarkan ke arah bukal. Selanjutnya yaitu di dep menggunakan kasa steril atau tampon, kemudian dilakukan irigasi dengan larutan salin steril. Selanjutnya dilakukan cek soket pada bekas pencabutan dan diirigasi lagi menggunakan larutan salin steril. Kemudian setelah itu pasien diinstruksikan untuk kumur menggunakan povidone iodine. Dan selanjutnya dilakukan massage gingiva pada bagian bukal dan palatal soket menggunakan jari beberapa saat. Pasien diinstruksikan untuk menggigit tampon selama 30 menit. Selanjutnya instruksi pasca pencabutan. Jangan digunakan untuk makan terlebih dahulu pada 1 jam pertama. Apabila makan, menggunakan sisi yang berlawanan dari area pasca tindakan. Jangan terlalu sering berkumur dan meludah. Jangan menghisap dan memainkan dengan lidah area bekas pencabutan. Apabila tampon sudah tidak nyaman, dapat digantikan dengan tampon yang baru.
jangan makan dan minum yang panas, jangan minum menggunakan sedotan. Resep obat diminum sesuai dengan anjuran yang diberikan dokter gigi. Apabila terdapat keluhan, segera kembali ke dokter gigi. Selanjutnya, pada kasus ini terjadi oroantral communication atau OAC, di mana kita harus melakukan pemeriksaan klinis terlebih dahulu menggunakan cermin dan lampu terang untuk melakukan tes tiup. Yaitu pasien diinstruksikan untuk menekan cuping hidung dengan jari, kemudian meniup dan menghembuskan udara, sehingga kemudian soket akan terlihat adanya gelembung udara. Selain itu akan terdengar suara desisan dari soket. Untuk kondisi OAC pada kasus ini itu kurang dari 2 mm, sehingga tidak diperlukan tindakan bedah, cukup menggigit tampon. Kemudian selanjutnya, apabila setelah dilakukan evaluasi namun kondisi tersebut tidak dapat diatasi, maka dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk penanganan yang lebih lanjut. Kemudian perhatikan instruksi pasca tindakan dan medikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.